Pendeta, ada pertanyaan lagi dari Bapak Stephen dari Parepei. Nah, pertanyaannya seperti begini. Shalom, izin bertanya untuk tim tajam. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, pertanyaannya seperti ini, pendeta. Apa yang dimaksud manusia lain? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Stephen dari Parepei, dan beberapa kali saya perhatikan Bapak Stephen ini dia baca Alkitab, dia baca terus, kalau ada hal-hal yang dia ingin tanyakan dia catat, lalu kemudian dia tanyakan. Ini suatu kebiasaan yang patut dipuji. Jadi dalam 1 Samuel pasal yang ke berapa tadi? Pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sudah dibacakan dibacakan tadi. Ini ceritanya panjang. Kalau kita telusuri itu mulai dari pasal yang ke-9. Perjalanan cerita mulai dari saat Saul tidak tahu bahwa dia akan menjadi raja. Ada peristiwa yang terjadi di mana dia harus pergi mencari, ada keledai yang hilang. Lalu bagaimana dia bertemu dengan Samuel. Tuhan sudah berkata-kata kepada Samuel juga. Lalu orang Israel pada saat itu memang sedang menginginkan seorang raja. Lalu kemudian Saul juga heran dan dia meminta tanda apa yang akan terjadi kepada saya kalau saya dijadikan raja. Apa tandanya bahwa saya akan menjadi raja dan lain sebagainya. Maka di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, di dalam ayat yang ke-6 ini sudah dimulai dari ayat yang ke-1, sebab di sana dikatakan Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel, lalu engkau akan memegang tampuk pemerintahan, dan seterusnya. Masuk ke ayat yang ke-3, lalu kemudian ayat yang ke-4 dikasih tahu tandanya, ya. Di ayat yang ke-3, dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui 3 orang, dan nanti semua itu terjadi seperti yang dikasih tahu. Jadi Samuel mau memberitahukan kepada Saul bahwa walaupun awalnya Tuhan katakan ini mereka menolak saya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dan Tuhan merestui diangkatnya seorang raja, dan Tuhan memberikan tanda-tanda kepada Saul bahwa dialah yang dipilih untuk menjadi raja. Salah satunya ayat yang ke-6 yang menjadi pertanyaan dari Pak Stephen. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Siapa ini mereka? Di ayat yang ke-5 dikatakan di sana, apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. Ada serombongan nabi. Lalu ayat yang ke-6 mengatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa kepadamu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Apa itu artinya manusia lain? Setelah dikatakan kepada Samuel tentang semua itu, di ayat yang ke-9 kita baca, ayat yang ke-9. Ayat 9. Ya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel. Artinya setelah Samuel membicarakan semua ini, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Semua tanda-tanda di ayat yang kedua, 3, 4 tadi terjadi pada hari itu juga. Bagaimana dengan yang ayat ke-6 yang menjadi pertanyaan Pak Stephen tadi? Baca ayat yang ke-10. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Oke, sampai situ dulu. Apa betul dia bertemu dengan serombongan nabi seperti yang diucapkan di ayat yang ke-5? Betul, ternyata di ayat ke-5 dikatakan engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. Betul terjadi. Dilanjutkan ayatnya. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Lalu ayat yang ke-11.
Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak satu kepada yang lain, apakah sekarang yang terjadi dengan anak anak Kis itu, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Ayat 12, lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Tetapi dia tidak selamanya kepenuhan. Hanya itu menjadi suatu kegenapan atas apa yang diucapkan oleh Samuel untuk suatu bentuk afirmasi bahwa memang kamu telah dipilih untuk menjadi seorang raja. Jadi apa yang dimaksudkan dengan engkau akan berubah menjadi manusia lain? Artinya, engkau yang tadinya tidak pernah kepenuhan roh dan berkata-kata seperti seorang nabi, engkau akan bertemu dengan serombongan nabi, dan pada saat itu roh Tuhan akan berkuasa atasmu, dan engkau juga akan berkata-kata seperti seorang nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan manusia lain. Bukan manusia dari tempat-tempat lain atau manusia dari luar bumi ini atau bagaimana, tidak. Tetapi ada sesuatu yang berubah yang terjadi kepada diri Saul. Terima kasih.